Pokoknya jalan jangan ada yang misah. Dan akhirnya ya siap. Ada sesuatu keanehan. Yang bilang siap, jadi ketiga teman ini atau 4 orang ini kan kenal dengan suaranya masing-masing. Tapi kok di akhir itu ada yang bilang siap, tapi suaranya ngebas cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang sekelompok pendaki yang dibawa ke tempat gaib atau tempat aneh lah. Dan yang ngajaknya ini adalah pendaki-pendaki santri cuy. Buat lu yang penasaran dengan ceritanya, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu juga yang mau lihat video vlog gua, lu bisa lihat di sini juga. Dan karena berhubung kemarin udah ada yang menangin gelasnya nih, buat kalian semua yang pengen dapetin gelas cantik kece badai parah ini, kalian masih bisa tetap kirim cerita horor kalian ke alamat email yang ada di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik cuy. Jadi agenda Agustus kalian pada kemana nih? Buat kalian yang sering naik gunung, penonton gue yang sering naik gunung, coba lu pada komentar di bawah ini bulan Agustus kalian ada agenda naik gunung mana? Siapa tahu nanti kita bisa ketemu di salah satu gunung gitu kan. Tapi yang pasti gue tanggal 17 itu nggak akan naik gunung. Karena gue naik gunungnya tuh setelah 17. Karena mager lah, walaupun ada beberapa yang ngajakin ngibarin bendera, guanya males. Karena rame pastinya, udah gitu gunung-gunung terkenal tuh udah pasti bakal membeledak banget. Jadi gue mutusin buat tidak naik di tanggal 17 ya, jadi setelah 17-nya aja. Oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi ada sekelompok pemuda. Mereka ini sering melakukan aktivitas pendakian dan mereka bisa dibilang healing mereka tuh 1 bulan tuh sekali lah naik gunung. Karena kan mereka juga kerja. Dan kenapa 1 bulan sekali? Jadi setiap 1 bulan sekali ini mereka tuh selalu ngambil cuti coy. Jadi kalau misalnya ngambil cutinya tiba-tiba 2 minggu sekali kan suka nanggung. Akhirnya mereka jadi kayak sebulan sekali lah ngambil cutinya gitu. Dan nggak terlalu sering juga. Nah ketika mereka lagi kumpul-kumpul ini, mereka ngebahas tentang mau naik kemana lagi nih bulan ini. Banyak dari mereka tuh kayak ke Gunung Sindoro yuk, ke Gunung Arjuna yuk, ke ini. Sampai akhirnya mereka juga ngerasa jenuh kan, kayak ya elah gunung ini tuh kayaknya bosan banget dah. Dan udah beberapa kali untuk beberapa gunung tuh udah kayak udah pernah juga. Mending kita nyari gunung-gunung yang memang sepi. Nah ketika lagi ngomong sepi kayak gini, salah satu yang namanya Sigit ini akhirnya dia bilang kalau nggak salah di salah satu daerah ada nih bukitan. Dan bukitan ini katanya tuh sepi. Gimana kalau kita nyoba sesuatu hal yang baru? Sempat ada perdebatan kan, wah lu jangan yang aneh-aneh. Maksudnya ini tuh memang bisa dijamah sama manusia, pernah dijamah sama manusia apa enggak? Takutnya kita malah nyasar. Apalagi ya kita juga nggak terlalu kenal medan dan ilmu pengetahuan kita juga tentang survival itu kan minim gitu kan. Sigit ini bilang pernah ada beberapa ya, jadi nggak sepi-sepi banget, tapi ya worth it lah kalau kita mau namanya menyendiri gitu kan.
Wah boleh tuh, boleh, nama gunungnya apa? Kita sebut aja nama gunung ini karena memang dari si penulis ini tidak disebutkan, kita sebut aja namanya Gunung Santri ya. Nah Gunung Santri ini memiliki ketinggian 1000 lebih lah, di bawah 2000. Tapi jalurnya ini bener-bener pure jarang dilalui sama orang. Tidak ada yang namanya simaksi, nggak ada tempat registrasi. Jadi kalau memang mereka mau naik itu harus yang izin ke salah satu RT di bawah kaki gunung tersebut. Dari situ mereka juga mikir-mikir panjang kan, ya udah deh keputusannya nanti diputusin sekitaran 2 atau 3 hari lagi. Oke, dari situ mereka ngobrol panjang lebar dan mereka pun bubar. Sekitaran 2 sampai 3 hari lagi akhirnya mereka mutusin lah dan mengiyakan ajakan si Sigit ini untuk ke Gunung Santri itu gitu kan. Ya udah ayo apa nih prepare-nya ya kayak biasa logistik, tapi yang pasti kita bawa golok aja ya, minimal 2 lah kata Sigit itu. Oke, ini ada beberapa orang tuh yang mikir kayak masa ya buka jalur sih, tapi Sigit tuh bilang nggak buka jalur tapi ya jaga-jaga aja kata Sigit kan kita juga mencari suasana baru. Kalau memang sekiranya nanti nggak bisa tembus sampai puncak ya kita turun lagi aja gitu kan. Toh juga sebetulnya puncak ini tuh udah ada, cuman ya memang jarang aja dilaluin gitu kan. Ya udah siap gitu kan. Sampai akhirnya sebelum hari keberangkatan mereka kumpul di salah satu rumah, yaitu kita sebut aja di rumah si Sigit ini ya. Mereka kumpul dan akhirnya mereka juga ngeliat perlengkapan dan kesiapan mereka, dan ternyata alhamdulillah udah komplit. Mereka pun udah pamitan sama orang tua, akhirnya mereka berangkat. Nah mereka berangkat ini menggunakan mobil pribadi coy. Jadi bawa mobil sendiri lah, nggak nyarter angkot dan lain-lain. Mereka berangkat. Singkatnya, kondisi mereka sampai di salah satu desa tersebut itu sekitaran jam 3 atau jam 2-an lah. Dan kondisi kampung tersebut kan masih sepi banget ya. Bingung nih mereka nih, aduh gimana ya? Mau ngetok juga nggak ada yang kenal, di sini juga nggak ada base camp atau tempat simaksi kayak gitu. Akhirnya mereka tidurlah di mobil dulu coy. Ya nggak tahu juga di situ tuh ada yang lihat mereka atau enggak kan, karena takutnya nanti disangka maling atau orang nggak benar gitu kan. Akhirnya mereka tidur dan Sigit ini mimpi ada salah satu orang itu ngingetin. Jadi intinya lebih baik kalian jangan naik gunung ini, lebih baik kalian batalin aja tujuan naik gunung ini. Nah setelah mimpi itu kayak ada yang manggil nama Sigit kan, Sigit. Ternyata pas bangun itu udah kondisi udah siang, dan ada orang yang ngetok pintu juga dari luar kaca mobil gitu kan. Ternyata salah satu warga desa, kalian kenapa tidur di sini gitu, kayak ya nanya lah karena aneh kan. Akhirnya dijelasin lah kalau mereka mau naik ke gunung yang ada di depan itu. Ya si warga desa itu ya silahkan aja, ya udah kalian laporan aja ke salah satu RT gitu kan. Singkatnya mereka laporan, dan lagi-lagi di salah satu RT ini dia memperingatkan, ada baiknya kalau memang kalian memang nggak yakin, kalian mendingan nggak usah. Tapi kalau memang kekeh mau maksa, kata si RT-nya, ya silahkan aja. Tapi di gunung ini tuh ada sebuah aturan atau larangan yang memang tidak boleh dilanggar menurut kepercayaan dari desa tersebut. Yaitu yang nggak boleh dilanggar adalah ketika sudah mau memasuki maghrib, sebelum maghrib mereka diwajibkan untuk tidak jalan, atau ya mau di mana lu berada lu harus ngeres sampai jam 7:30 malam. Yang pertama, walaupun dari tim mereka ini 4 orang ini tuh nanya alasannya tuh kenapa sih, tapi si RT ini tuh nggak ngasih tahu coy. Ya intinya kalian ikuti aja peraturan di sini. Dan ditanya lagi, kalian bawa sesuatu hal yang bau menyengat nggak, kayak terasi, bawa ikan asin atau apapun lah yang baunya tuh mencolok banget. Dijelasin sama Sigit ini, kita nggak bawa yang kayak gitu, tapi kita cuman bawa ayam. Sebetulnya si Pak RT ini tuh keberatan, kalau bisa kalian ganti aja logistiknya dengan sesuatu hal yang nggak berlebihan bau amis lah gitu. Ditanya lagi kenapa, tapi RT-nya ini lagi-lagi nggak ngejelasin. Dan dari situ pun ya udahlah, udah terlanjur juga. Ya udah Pak, tapi nggak apa-apa ya kita bawa ayam gitu, karena kan udah dibawa jauh-jauh juga.
dan kalau kita ganti juga sayang gitu kan. Tapi RT-nya tuh kayak ya udahlah terserah kalian, yang penting kalian hati-hati aja, banyak doa dan zikir dan lain-lain gitu kan. Nah setelah dari izin kayak gitu, mereka kan siap-siap mau mulai trekking. Nah sebelum mulai trekking ini Sigit ini sempat nanya ke si pihak RT ini, di sini ada warung makan gak gitu, karena mereka kan belum sarapan, jadi kayak pengen makan. Dan kebetulan si RT ini akhirnya menawarkan lah, udah kalian makan di sini aja, makan di sini. Ya alhamdulillah banget kan, akhirnya mereka makan di situ. Mereka makan dan RT-nya juga nggak terlalu banyak ngobrol, nggak terlalu banyak ngasih pengarahan, cuma sebatas ya lu hati-hatilah naik ke gunung ini gitu. Dan memang ada kayak gimana ya, dibilang kayak setuju ya silahkan, dibilang nggak boleh ya harusnya nggak boleh gitu, kayak antara boleh dan enggak untuk naik gitu. Tapi karena memang mereka ini udah antusias dan kayak maksa terus ke si RT kan, jadi ya udahlah mau nggak mau terserah lu gitu kan. Udah makan sekitaran jam 9 atau jam 10-an mereka mulailah trekking. Sama Pak RT ini udah dikasih pengarahan, maksudnya kalian nanti jalan ketemu ini terus jalan lagi ketemu ini, udah dikasih tahu patokan untuk sampai puncak gunung tersebut. Mereka jalan, di awal ini mereka jalan, dan sebelum masuk pintu rimba mereka ketemu satu sungayan. Nah sungayan ini adalah mata air mereka, jadi mereka harus bawa air itu dari bawah. Dan mereka pun memang kuat lah, nggak yang pendaki menye-menye gitu. Jadi kayak udah terbiasa dengan kalau memang di atas puncak atau di atas area camp itu nggak ada air, ya mereka siap-siap aja. Satu orang dari mereka itu bawa 4 botol air kan. Akhirnya mereka setelah mengisi air, mereka lanjut lagi jalan. Singkatnya anggaplah mereka udah ngelewatin pos rimba dan sampai di titik pertama, yaitu kita sebut aja pos 1. Karena memang di situ tidak ada posnya ya cuy. Jadi kayak cuman sebatas pengarahan dari Pak RT doang. Sampailah di pos 1 ini. Nah sampai di pos 1 ini yang aneh adalah dengan ketinggian 1000, mereka jalan kaki sampai pos 1 ini. Mereka mulai trekking kan jam 10, tapi sampai pos 1 ini mereka baru udah 3 jaman, jadi sekitaran jam 1-an. Dari situ salah satu temennya tuh bilang, kita sebut aja namanya Adit, kok baru sampai sini kita kayaknya nggak nyampe-nyampe ya, padahal ini titik pertama dari si Pak RT itu. Berarti untuk ke titik berikutnya itu kayaknya jauh. Kata si gitu, nggak usah aneh-aneh lah, kan siapa tahu namanya juga per pos tiap gunung kan, dari pos 1 ke 2 ya memang jauh, tiba-tiba nanti pos 2 ke 3-nya kan itu dekat, mungkin 15 menit, mungkin 10 menit, setengah jam gitu kan. Paling nanti di depannya juga dekat kok. Ya semoga aja. Yaudah yuk kita nyembil-nyembil dulu. Nyembil-nyembil lah mereka sambil nyebat-nyebat. Di awal perjalanan memang tidak ada sebuah keanehan apapun. Mereka lanjut lagi sampai di titik kedua, atau kita sebut aja pos 2. Sampai di pos 2 ini lagi-lagi mereka kayak lama banget. Yaitu mereka sampai di pos 2 ini itu sekitaran jam 4 cuy. Dari sini mulai nih banyak dari mereka yang ngeluh, termasuk Sigit juga. Anjir, kok bisa-bisanya ya baru sampai sini udah sampai jam 4 aja. Apa kita ngecamp di sini aja ya gitu kan. Ya elah nanggung banget. Karena kan tinggal 2 pos lagi, jadi dikasih pengarahnya itu cuma 4 titik kan. Mereka udah ngelewatin 2 titik ini, berarti otomatis ada 2 titik lagi. Udahlah, kita lanjut aja, kayak belum pernah ngerasain trek malam aja gitu kan. Dan nyantai aja. Atau juga ternyata jalannya nggak serimbun yang dibayangkan, justru jelas-jelas aja. Justru petak awal mula keseremannya tuh di sini cuy. Jadi mereka tuh kan istirahat sekitaran jam 4, dan mereka pun sempat masak mie, makan-makan, itu kurang lebih setengah jam istirahat di pos kedua ini. Mereka mulai lagi trekking itu setengah 5. Dan mereka lanjut jalan. Dan pas lanjut jalan mereka ngedenger suara azan. Singkatnya tuh ngedenger suara azan. Dan dari situ mereka nggak ada yang tentang omongan dari si RT ini. Bisa dibilang mereka tuh lupa coy. Mereka tuh lupa, mereka jalan aja kan. Mereka tuh berempat sebenarnya ngedenger suara azan itu gitu. Cuman mereka mikirnya bentar lagi kali ini sampai di pos 3 gitu kan. Mereka tuh terus jalan. Dan sekitaran udah lewat azan, mungkin sekitaran 10-15 menit, Sigit ini baru inget, cuy, berhenti dulu ya. Yalah nanggung lah jalan, kita masih kuat ini kok, berhenti dulu. Ya elah apalagi sih, lu inget gak omongan dari si RT? Apaan? Kan kita kalau pas maghrib, kita itu gak boleh jalan, dan kita harus berhenti sampai 7:30.
Nah setelah mereka ngeh bahwa mereka harus stay ketika maghrib, tapi teman-teman ini kayak ya udahlah, toh juga tuh kita udah melewati berapa menit juga, dan kita juga pengen buru-buru ke titik berikutnya gitu kan, karena mereka juga kesal gara-gara nggak nyampe-nyampe. Udahlah nanti kita istirahatnya di sana aja, kalau memang tempatnya enak kita ngeres di sana. Mereka tuh kayak terutama si gitu kayak bingung kan. Ya udah deh, karena 3 sama 1 orang, suaranya lebih banyak 3 untuk lanjut aja daripada ngeres sampai setengah 8 kan. Dan mereka pun tidak memungkinkan untuk mendirikan sebuah tenda karena memang konturnya tuh miring cuy. Akhirnya mereka lanjut lagi jalan. Baru jalan sekitaran 5 menit tiba-tiba kabut di situ tuh langsung kayak tebel banget cuy. Pertama tuh kabut tipis-tipis. Dan mereka kan kayak udah biasalah, namanya juga di gunung gitu kan. Makin lama makin kesini jaraknya tuh sekitaran 1-2 meter. Itu tuh agak remang-remang cuy. Dari situ Sigit mulai enggak nih. Cuy tar dulu berhenti. Berhentilah mereka semua kan. Ngapa? Ini kabutnya udah gak bener nih, tebel banget. Bentar kita rapatan lagi. Mereka jalan rapetan. Set. Udah ya pokoknya si Sigit ini yang instruksiin. Pokoknya jalan jangan ada yang misah. Dan akhirnya ya siap. Ada sesuatu keanehan. Yang bilang siap, jadi ketiga temen ini atau 4 orang ini kan kenal dengan suaranya masing-masing. Tapi kok di akhir itu ada yang bilang siap, tapi suaranya ngebas cuy, kayak siap, kayak kencang begitu. Dari situ kayak mereka enggak nih. Siapa tuh? Sigit bilang lagi, iya siapa ya? Nengok semua ke belakang. Di belakang nggak ada siapa-siapa. Yaudah yuk lanjut lagi. Mereka tuh kayak ya udahlah mungkin salah dengar gitu kan. Lanjut lagi mereka jalan agak sedikit pelan ritmenya gara-gara kabut yang lumayan cukup tebal. Karena senter yang mereka pakai itu senter yang putih, jadi nggak tembus kabut kan, pelan-pelan. Nggak lama rombongan yang paling belakang ini kita sebut aja namanya si Ahmad. Si Ahmad ini ngedengar suara kerincing. Lu tau lah ada beberapa tipikal pendaki yang suka pakai kerincingan gitu kan. Bahkan gue pribadi pun kadang suka risih. Kalau siang sih nggak risih, tapi kalau malam tuh agak risih cuy ngedengar kerincingan gitu. Ya nggak tahu kenapa gitu, walaupun antara takut dan enggak, tapi kayak risih aja kalau buat gue pribadi ya. Ngedengar kerincing gitu kan. Lu ngedenger nggak? Gitu kan kata si Ahmad tuh. Ngedenger apaan sih? Di belakang kayaknya ada yang naik juga deh. Yang naik siapa? Perasaan dari tadi kita nggak nemu pendaki lain dah. Lu dengerin dah, itu ada kerincingan. Berhenti dulu kata si Ahmad ini. Akhirnya berhentilah mereka kan. Berhenti dan ngedenger ini satu-satu. Nah yang di depan Ahmad ini ngedenger juga. Wah iya tuh ada kerincingan. Di depan juga ngedenger. Sampai si Sigit yang paling depan itu juga ngedenger cuy. Wah iya tuh ada pendaki. Yaudah yuk tungguin. Siapa tahu enak kan bisa bareng sama mereka, jadi tim kita lebih banyak. Didengerin lah sama mereka dan ditungguin sekitaran 2-3 menit. Karena jarak kerincingan ini tuh kayak dekat banget cuy, gak mungkin jauh. Kerincing. Suaranya makin lama emang makin ngedekat. Tapi gak ada pendaki yang naik atau orang lain yang naik. Suaranya tuh, suara kerincingan itu kayak ngelewatin mereka. Kerincing. Dan jelas banget di kuping mereka. Gimana sih kalau ada pendaki lewat bawa kerincingan, lewat aja gitu. Mereka tuh saling tatap-tatapan kayak aneh kan. Dan jarak mereka tuh yang tadinya agak jarak semeter jadi kayak ngerapet. Saling tatap-tatapan. Lu semua pada denger gak? Kok suaranya makin lama makin ke depan ya? Tapi kok wujudnya gak ada. Dari situ mereka mulailah sedikit parno. Iya, lu denger kan kerincingan? Sampai diingetin lagi, iya gue ngedenger gitu. Tapi kok gak ada wujudnya. Udahlah gak usah aneh yuk, kita lanjut lagi jalan pelan-pelan. Udah kebetulan mereka bawa tali rapia kan. Udah pakai tali rapia ya, feeling gue udah gak enak nih. Salah satu dari mereka tuh, feeling gue gak enak, kita pegangan aja di tali rapia. Akhirnya mereka ngebuka tali rapia dan mereka lanjut jalan lagi setelah bunyi kerincingan yang lewatin mereka. Jadi kerincingan itu ngelewatin mereka dan tiba-tiba hilang ya. Mereka jalan terus, kabut itu masih sama, masih tebel banget. Dan kondisi sudah 7:30.
mereka masih belum ketemu sama yang namanya titik yang ketiga atau pos 3 ini cuy. Akhirnya mereka ngeres kan. Mereka ini udah kayak kecapean, jalan udah kayak naik gunung 3000 atau ya udah naik gunung 3000-an lah, nggak nyampe-nyampe. Ini gimana nggak nyampe-nyampe? Jangan-jangan kita nyasar lagi. Kalau nyasar nggak mungkin dong, karena kan kita juga nggak nerebas semak-semak. Ya siapa tahu, udahlah nggak usah pikiran aneh-aneh kata Sigit. Udah kita istirahat aja, istirahat. Kita tunggu sampai kabutnya berhenti. Dan kalau memang kabutnya nggak berhenti, kita cari tempat landai aja, nanti kita ngecamp. Ya udah oke. Akhirnya mereka tuh buka cemilan. Ya udah kita nyemil dulu lah, ngumpulin tenaga lagi. Ada yang bikin kopi. Itu kondisi udah 7:30 cuy. Dan kondisi kontur mereka istirahat itu masih miring. Mereka istirahat ngopi dan gak lama muncullah aroma jahat, yaitu aroma bunga-bungaan kayak bunga melati gitu. Yang pertama nyium aroma tersebut adalah si Sigit ini cuy. Tapi Sigit gak langsung ngomong nih, diem aja dia. Dalam hati Sigit tuh, aduh kenapa tiba-tiba ada bunga melati begini ya. Semoga aja yang lain gak nyium. Satu orang udah, 2 orang si temennya pun sama gak ngomong. Aduh kok tiba-tiba kecium juga ya. Anak-anak gak nge kali ya. Ya udahlah bodo amat biar gak parno semua. Dan akhirnya semua nyium, tapi gak ada yang berani ngomong. Ketika aroma tersebut itu makin lama makin apa sih namanya, makin kecium banget, Sigit ini langsung inisiatif. Kayaknya kita jalan aja yuk. Udah lumayan lama juga nih kopi. Ya udahlah habisin buru-buru gitu kan. Dan mereka itu kompak cuy. Kayak jauh, yuk. Jadi kayak seolah-olah Sigit ini tahu kok tiba-tiba yuk, nggak biasanya gitu kan. Akhirnya langsung nih Sigit kayak gatel kan. Lu nyium sesuatu? Iya gue nyium bau bunga melati, dia bilang gitu kan. Oh berarti kita sama. Ternyata semua timnya itu sama bilang nyium bau bunga melati juga. Dan ketika mereka udah sadar dengan kondisi dan situasinya, mereka lanjut lagi jalan buat mutusin jalan gitu kan. Baru mereka berdiri, Sigit dengan kondisi urutan paling pertama atau sebagai leader, dia langsung diem matung. Karena di depan yang dia lihat itu ada sekelebatan. Jadi kondisi masih kabut ya, tapi ada sekelebatan kayak lewat. Tapi bentukannya itu enggak yang gede, tinggi itu enggak. Tapi kayak binatang, berpikiran anjir ini bagas atau macan atau apa gitu. Karena lumayan kayak hewan buas gitu kan. Bentar deh. Lu lihat ke depan gak? Itu apa ya yang mundar-mandir mulu? Dilihatlah sama mereka semua. Oh iya itu apa ya siluet hitam-hitam? Karena di senteran itu nggak bisa jelas cuy. Apa cuy itu? Di sini masih ada macannya nggak? Masih ada macannya? Ya agak tahu juga, namanya juga di hutan ya. Tapi menurut informasi yang gue baca sih di sini nggak ada macannya. Ya mungkin kalau babi mah ada aja. Tapi kalau macan kayaknya nggak ada deh. Wah lu jangan so tau lu. Ya elah. Ya gue juga kan kesini juga nanya-nanya dulu sama beberapa orang. Ya terus itu apaan? Ya mana gue tahu. Ya udah yuk jalan-jalan pelan-pelan, kita cek aja, kita cek. Akhirnya segini kayak takut kan, tapi bingung juga kalau nggak dilanjutin gimana, akhirnya sedikit. Yaudah yuk bareng yuk. Akhirnya bareng lah mereka jalan deketan, pelan sekitar jarak beberapa meter itu udah mulai kelihatan agak jelas. Sosoknya ini itu tuh dibilang jelas sih jelas, tapi jalannya tuh kayak cepet gimana sih jalan gini aja. Anjir, ngapa kamu diem sih itu sosok? Dan setelah ngomong dari itu Sigit, tiba-tiba sosok itu diem di tengah jalan. Dan lu tahu sosok itu tuh kayak manusia tapi jalannya ngerangkak cuy. Dan itu langsung nengok. Dan pas lagi nengok kayak gitu, mereka berempat langsung mendadak kayak istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Dan mereka berempat itu langsung diem matu. Dari situ pun kayak ini gimana cu ini gimana, kita lanjut apa enggak nih, kita ditungguin ini di depan. Dan sosok itu terus merhatiin mereka berempat. Enggak yang namanya jalan ke depan, enggak yang mundur, enggak bolak-balik lagi. Jadi kayak dihalangin aja. Gimana ya nungguin itu pergi, bingung. Apa kita muter balik aja? Apa kita turun lagi aja ya? Gue udah feeling udah gak bener kita pendakian. Udah yuk turun katanya.
mereka muter arah lah, dan kondisi yang paling belakang itu kan si Ahmad. Jadi kondisinya itu si Ahmad yang paling depan. Sigit itu sebetulnya pengen pindah ke depan, tetapi si Ahmad ini yang lain pun udah sesuai urutan, lu di belakang. Ya udah, tapi jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh. Akhirnya ya udah tuh mereka jalan pelan-pelan, dan kedengeran lagi lah suara kerincingan, cuy. Kedengeran lagi suara kerincingan, dan kondisi itu bener-bener pure kabut. Pas lagi mereka turun tuh, mereka tuh selalu baca doa dan berharap semoga kabut ini yang penting hilang lah. Tapi kabutnya tuh nggak tahu kenapa kayak nggak hilang gitu kan. Mereka jalan dan gak lama dikagetin lagi dengan suara kerincingan lagi. Kerincing. Lagi-lagi Ahmad nyuruh diem lagi. Cuk, itu suara kerincingannya ada lagi. Ini gimana ya? Dari situ mereka semua keringet dingin. Mereka udah kayak ketakutan parah, udah bingung mau ngapain lagi. Bahkan Sigit pun kayak, ya Allah kenapa kayak gini sih? Dan dari situ mulailah kayak main saling salah-salahan, terutama si Sigit yang disalahin, lu sih gini-gini. Dan Sigit pun justru ikut nyalain, gara-gara lu sih orang maghrib suruh berhenti, tiba-tiba nggak berhenti, lanjut aja. Dan dari situ adalah, ya ketika lu punya tim pendaki itu harus ada satu orang yang benarnya atau jadi orang penengahnya gitu kan. Udah nggak usah pada saling salah-salahin. Udah kita tenang aja, banyak doa. Udah jangan kayak gini, malah kepanikan nanti bisa nyelakain kita gitu kan. Udah santai. Udah yang penting kita banyak baca doa, pikiran kita harus fokus ke trek, jangan berpikiran aneh-aneh, nggak usah saling salahin. Udah pure ini kita kesalahan kita semua, dan ini juga sebuah musibah. Jadi kita harus lewatin bareng-bareng gitu kan. Akhirnya mereka reda semua dan mereka ngelanjutin lagi dengan pelan-pelan dengan diiringi suara kerincingan tersebut. Kali ini suara kerincingan itu kayak ngikutin cuy dari belakang si Sigit ini, karena Sigit kan mereka tuh udah balik arah atau mau turun gitu kan. Ada lagi nih suara kerincingan, kerincing, tapi disertai dengan suara cekikikan kuntilanak. Mereka makin jadi kepanikan mereka, dan mereka tuh langsung ketakutan. Astagfirullahaladzim, ini apa lagi sih? Kok tiba-tiba bisa-bisanya ada suara ketawa gitu kan. Dan mereka berempat tuh semuanya sama ngelihat kiri kanan, walaupun kiri kanannya tuh nggak jelas cuy, karena kan kabut tebel. Mereka tuh takut kan tiba-tiba kuntilanaknya ada di kiri apa di kanan gitu. Udah yuk pelan-pelan. Bahkan Sigit karena udah nggak mau ngeliat kiri kanan lagi, dia tuh jalan nunduk terus. Kedengeranlah suara dari arah Semak. Yang ngedenger ini kali ini cuman si Sigit doang. Dari Semak itu kayak gimana sih kalau orang jalan di Semak gitu kan. Nengok dia. Pas nengok, sosok yang ngejagain ketika mereka mau naik itu kelihatan cuy. Lagi jalan pelan-pelan, yang ngerangkak itu cuy. Dan kondisi kepalanya itu nengok ke rombongan mereka. Dan yang dari sekian banyak atau 4 orang ini, yang enggak tuh cuman Sigit. Dan si sosok ini tuh terus aja, jadi jalan bersampingan dan ngeliatin terus. Sigit tuh cuma bisa istighfar. Sempat ditanya sama yang depan, lu lihat kenapa sih istighfarnya kenceng-kenceng banget gitu kan? Gak apa-apa yuk, lanjut lagi mereka nggak tahu jalan berapa lama. Dan ketika mereka ngeliat jam, kondisi jam mereka itu masih 7:30, belum yang berubah. Jadi kayak nggak tahu jamnya mati, nggak tahu jamnya rusak, nggak tahu baterainya habis. Kok jam gua kayaknya nggak muter-muter ya, maksudnya kayak masih 7:30 aja. Padahal kita jalan udah lumayan cukup jauh atau udah lama juga. Coba cek jam lu pada gitu kan, dicek lagi. Mereka juga sama jamnya. Bahkan handphone mereka ketika mereka dicek, handphone mereka tuh mati total cuy. Waduh, ini HP mati nih, jam juga begini. Ini gimana ya? Dari situ udah yuk berhenti. Berhentilah mereka. Mereka tuh mikir, ya Allah ini gimana ya? Bahkan itu ada salah satu dari mereka yang udah ngeluarin air mata atau nangis. Kayak, ya elah masa iya gue nyasar sih, masa iya gue disesatin dengan penunggu di sini gara-gara perkara mereka itu ngelanggar atau kayak ya nggak ikutin aturan gitu kan, kayak ya masa iya sih gitu kan. Udah yuk tenang. Suara kerincingan itu kedengeran lagi.
kerincing gitu. Dan suara ini kali ini mereka dikagetin dengan sosok para santri. Kenapa bisa dibilang sosok para santri? Jadi si orang ini, sosok ini, mereka tuh pakai kain, pakai baju koko, pakai peci putih, dan jumlahnya itu ada 3 orang. Dan kelihatan kan dari jauh tuh mereka sebetulnya ketakutan kan. Apa tuh putih-putih? Ternyata kan peci mereka. Apa tuh putih-putih ya? Kok bisa putih-putih begitu? Itu apa gitu. Pas makin lama makin deket, tiba-tiba si santri ini tuh langsung ucap salam. Assalamualaikum. Keempat orang ini seketika langsung jawab Waalaikumsalam. Bahkan mereka berempat pun langsung kayak nyebut Alhamdulillah gitu kan, kayak seneng ketemu orang lain. Dari situ si 3 santri ini langsung bilang, kalian bangun, yuk ikut saya. Tanpa mikir panjang lebar. Dan seperti kayak sempat heran juga kan, tapi mereka berempat ini punya feeling bahwa si 3 santri ini kayak mau nolongin mereka, cuy. Yuk kalian ikut saya. Tiba-tiba mereka baru bangun, kaki mereka tuh kayak kesakitan berat banget, kayak susah untuk digerakin untuk jalan. Dan pas lagi susah digerakin untuk jalan kayak gitu, di depan itu dan di samping kiri kanan itu muncul sosok makhluk yang ngerangkak, yang nyeremin itu, cuy. Dan jumlahnya sekarang bukan cuma 1, melainkan banyak banget. Mungkin ada sekitaran belasan, lebih dari 10 lah. Dari situ astagfirullahaladzim gitu kan. Semua tuh pada nyebut istighfar semua. Ya Allah. Dan paling anehnya adalah, jadi si Sigit ini sempat megang tangan si santri ini. Refleks mungkin ya karena takut. Pas megang tangan, pergelangan tangan ini tuh kayak apa sih namanya? Kayak dingin. Tapi kayak dinginnya tuh dingin aneh, coy. Jadi kayak kok diem, dan terus diperhatiin muka si santri ini kok datar-datar aja. Jadi nggak ada punya ekspresi gitu, cuy. Ya bentukannya sih manusia biasa. Dan yang paling mencengangkan adalah wangi dari ketiga santri ini, wangi bunga melati yang ketika mereka ngeres itu mereka nyium semua. Dan mereka berempat pun saling kayak tatap. Ini benar nggak ya? Apa mereka ini jelmaan gitu kan? Mereka tuh sempat kayak heran. Ini kita harus bener ngikutin apa enggak? Mereka tuh kayak berdebat. Dan si 3 santri ini tuh jalan, cuy. Jalan. Dan Sigit pun ketika udah megang ini dingin langsung dilepasin lagi kan. Udah jalan berapa jauh gitu. Dan sosok makhluk yang di depan itu kayak mau diterajang aja, kayak dicuekin aja. Mereka berempat bingung, masih belum ngikutin. Kita ngikutin itu atau kita stay di sini? Bingung juga sih, tapi gue punya feeling bahwa 3 orang itu tuh baik gitu kan. Mereka tuh mau nunjukin jalan ke kita. Ya udah gimana dah? Akhirnya diputusin, ya udah kita nyasar bareng, mati bareng di gunung ini. Udah kita ikutin aja. Diikutin tuh. Dan sampailah ke titik dimana mereka ketemu dengan si makhluk yang ngerangkak ini, cuy. Udah deket banget ya, kayak samping-sampingan banget. Mereka jalan pelan-pelan, tapi sambil matanya tuh ngeliat kiri kanan. Dan pas diperhatiin bener aja, sosok mukanya tuh udah nyeremin banget. Bener-bener nyeremin banget, nggak bisa dibayangkan. Dan terakhir ngedenger ada yang ngomong dari salah satu sosok ini. Kalian sudah melanggar aturan di gunung ini. Kalian nggak bisa pulang. Dari situ mereka berempat langsung lari ngejar si santri itu. Dan anehnya ketika mereka lari ngejar si santri itu jalan biasa, tapi mereka lari nggak kejar-kejar, tapi jaraknya masih bisa kelihatan. Jaraknya masih bisa kelihatan, terus lari sampailah ketemu kayak remang-remang sebuah cahaya lampu. Mereka berpikiran bahwa itu adalah desa. Jalan terus dan ternyata memang benar itu tuh desa. Tapi desanya tuh desa kayak masih pakai lampu obor-obor. Dan mereka pun gak ngeh kalau memang itu desa, entah desa gaib atau desa apa. Jalan terus dan si santri ini berhenti di depan gapura tersebut. Set. Dan otomatis 4 orang ini juga berhenti dong di belakang mereka. Set. Si santri ini bilang, kalian saling pegangan dan pegangan saya juga. Jangan sekali-sekali ada yang lepas dari pegangan. Kalau kalian lepas dari pegangan,
Saya tidak akan tanggung jawab kalau kalian akan terjebak di desa gaib atau di daerah gaib di sini. Dari situ mereka kayak panik dan mereka cuman menganggut tanda ngerti kan. Akhirnya dibawalah masuk ke perkampungan ini. Baru juga masuk cuy. Lu tahu, ketika mereka masuk ternyata itu adalah sebuah perkampungan yang dihuni dengan sosok yang ngerangkak itu. Mungkin lu nanya kan, ngerangkak ini kayak apa sih? Bentukannya itu kayak manusia. Buat lu yang pernah nonton film kuntilanak, mungkin ya kurang lebihnya gambarannya kayak gitu cuy. Jadi sosoknya ngerangkak gitu. Udah kayak Spiderman gitu kan. Dan yang paling parah adalah mereka kan pegangan tangan kerek ini. Tas mereka itu ditarik-tarikin. Tas mereka tuh ditarik-tarikin. Bahkan ada yang baju. Yang kasihan tuh yang paling belakang, itu ditarikin juga tangannya sampai dia megang tangan satu lagi begini. Dan mereka tuh langsung sama-sama teriak, "Woi, lu jangan pada lepasin tangan gue ya, jangan dilepasin tangan gue ya." Bahkan ada dari banyaknya mereka tuh ada yang kayak nariknya tuh kenceng cuy, kayak mau lepas. Mereka tuh kayak bilang, "Zikir yang kuat, istighfar yang banyak, zikir yang kuat." Mereka tuh sampai ngucapin istighfar, zikir tuh. Dan sambil berlinangan air mata mereka terus jalan. Mereka nggak tahu jalan berapa lama. Bahkan kaki mereka itu udah kesakitan, udah sakit juga, udah kayak udah pengen nyerah lah. Dari situ tuh Sigit udah bilang, "Mas, berhenti dulu mas, saya nggak kuat, istirahat minimal 1 menit aja," gitu kan. Si santri ini tuh nggak ngomong apapun. Kalian harus tetap jalan kalau kalian mau selamat dari situ. Mereka tuh kayak, udah dah, gue jalan dah. Walaupun kaki udah mulai ada yang di apa sih namanya, kayak diseret gitu, kayak ngeset gini kan. Terus jalan dan nggak tahu mereka jalan berapa lama. Akhirnya mereka sampai atau keluar di batas gapura. Sampai di batas gapura ini udah keluar. Tangan mereka yang tadinya megang itu tiba-tiba tuh kan megangnya satu orang, tangannya tuh copot cuy, plok, megang tangannya dong. Dari situ mereka berempat langsung istighfar, astagfirullahaladzim, terutama si Sigit yang megang tangan si santri, astagfirullahaladzim, langsung kayak dibuang kan. Dan santri ini jalan beberapa langkah, nengok mereka semua sambil senyum, tapi mukanya ini nggak normal yang pas di awal atau ketika mereka diantarin. Mukanya tuh lumayan serem cuy. Mukanya masih muka biasa, tapi senyumnya tuh kayak nyeringai. Mukanya berubah jadi pucat banget sambil senyum, nggak ngomong sepatah kata pun. Dan sosok 3 santri ini itu langsung kabur pergi kemana nggak tahu. Set. Dan mereka karena udah kecapean dan udah ngelewatin gapura itu, mereka akhirnya pingsan. Keempat-empatnya ini pingsan. Ketika mereka selesai pingsan dan mereka sadar, ternyata mereka sudah ada di bawah atau udah ditemuin sama warga desa. Jadi udah ada di rumah warga lah. Ketika mereka bangun, mereka tuh kayak kaget kan. Astagfirullahaladzim, ini di mana? Ini di mana? Ini di mana? Dari situ terutama si RT-nya ini bilang istighfar. Akhirnya udah, kamu aman. Dan pas mereka, saya di mana ya? Kamu udah dari desa lagi. Udah, kamu gak usah cerita dulu, kamu istirahat dulu, lembutan kamu kumpulin. Nanti kalau memang kamu udah sadar, udah enakan, nanti tolong ceritain kenapa kalian bisa kayak gini. Akhirnya mungkin sekitaran setengah jam lebih, mereka tuh udah lumayan bisa kuat tenaga karena minum, dikasih makan juga kan. Sigit lah yang ngomong bahwa mereka itu melanggar, mereka tuh jalan ketika selesai maghrib. Dan mereka tuh kayak nerabas. Dan pas setelah nerabas itu ya mendadak semua jadi kabut. Dan ternyata mereka tuh nggak ketemu titik yang ketiga. Justru mereka tuh di perjalanan ditungguin sama sosok yang ngerangkak ini. Dari situ banyak warga yang menyayangkan tentang kepercayaan tersebut malah dilanggar gitu kan. Bapak RT-nya itu cuma bilang, makanya lain kali ketika ada sebuah aturan, terlepas dari kalian percaya dengan sesuatu hal yang gaib, menghargai itu tidak ada salahnya. Dan kalau memang kalian tidak yakin dengan kepercayaan tersebut dan malas untuk naik gunung yang ada mitos-mitosnya kayak gitu, ya mendingan kalian tidak usah naik gunung tersebut. Lebih baik kalian urungin daripada nanti kalian kenapa-napa. Walaupun memang kadang tidak bisa dijelaskan dengan logika gitu ya, antara percaya dan enggak, tapi ya tolong hargai budaya di sini.
Ya syukur-syukur kalian bisa selamat dan kalian justru ada yang nolongin sama si santri tersebut. Ditanya lagi kan sama Sigit, santri itu siapa? Santri itu adalah mereka juga sama seperti kalian yang pernah naik ke gunung tersebut dan mereka itu meninggal di atas. Entah penyebab kematiannya itu gara-gara apa gitu kan. Sampai detik terakhir banyak setiap orang yang naik ke atas selalu berjumpa dengan si 3 santri ini. Dari situ mereka manggut dan ngejelasin, intinya si Sigit ini, keempat orang ini tuh ngejelasin tentang kronologinya semua. Dan dari situ itu jadi pelajaran buat mereka berempat. Mereka tuh kayak kapok untuk naik gunung yang memang belum terlalu dijamah, apalagi dengan pengetahuan mereka, dan mereka juga rata-rata penakut gitu kan dan nggak mau lagi. Dan mereka pun minta maaf sama warga desa sama PRT karena udah ngelanggar aturan tersebut gitu kan. Mereka tuh kayak nangis haru sambil berpelukan kayak Teletubbies gitu gitu. Ya mereka tuh udah ngelewatin namanya zona-zona kematian lah ya. Ya kalau mungkin bisa aja ketika mereka panik, mereka lari, ya nggak ada yang tahu kan, karena bisa menyebabkan kematian itu ketika rasa takut kalian muncul berlebihan, kalian udah ngehalut dengan sosok-sosok demit, kalian tiba-tiba lari, entah kalian keprosok ke jurang, kalian kepentok sama pohon, nancep sama pohon dan lain-lain, itu bisa aja. Nah, jadi ketika kalian panik itu ada baiknya kalian santai, tenang, rileks, ngopi, nyebat gitu kan, nyantai-nyantai aja cuy. Namanya ada demit kita perhatiin aja, toh juga belum pernah dengar yang namanya digigit sama demit gitu kan. Ya intinya cerita dari ini tuh segala sesuatu hal yang positifnya silahkan lu ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.